خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله مبدع نظام العالمين على أكمل حكمة وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده القائل حبب إليك من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin wal hadirat, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Pernikahan adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa kunci daripada sakinah, mawaddah, warahmah adalah permulaan ayat, yaitu pernikahan adalah merupakan ayat, yaitu ketika Al-Quran menyebut ayat maka wajib kita mengagungkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh dihinakan. Begitu juga dengan nikah, kami wasiatkan kepada mempelai, terutama Bapak Ja'far Fajar Shadiq dan Ibu Junaidah, dan umumnya kepada para hadirin semuanya, bahwa ketika seorang suami menganggap istrinya adalah ayat Allah, begitu juga seorang istri menganggap suaminya adalah ayat Allah, maka tidak akan mungkin terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ketika ayat itu dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tanda orang-orang mukmin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari ayat ini, tanda seorang mukmin adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman. Begitu juga ketika salah satu pasangan suami istri menganggap pasangannya adalah ayat Allah, maka salah satu fondasi dan tujuan dalam pernikahan adalah mendekat kepada Allah, bertambah iman kepada Allah.
Sebagaimana ayat ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal, haram bagi kalian seorang suami menzalimi istrinya, seorang istri tidak menghargai suaminya. Ini sebagai penguat bahwa hanyalah orang-orang yang beriman yang mendapatkan wasiat la yahillu lakum, sebagaimana dalam sebuah kitab yang diberi judul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, disebutkan 89 kali dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Nida ini memberi dasar bahwa ketika seorang berumah tangga tidak lain adalah untuk melaksanakan ayat Allah dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil contoh teladan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan istri-istri beliau. Salah satu contoh saja ketika Nabi bersama istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalam Sahih Muslim diriwayatkan ketika suatu saat rumah tangga Nabi ini Sayyidah Aisyah tidak memiliki makanan yang akan dihidangkan oleh suaminya, maka Nabi demi menjaga perasaan istrinya, beliau mengatakan, ini shaimun, saya puasa. Sebaliknya di suatu saat ketika Rasulullah SAW ini berpuasa, waktu itu banyak makanan, Sayyidah Aisyah memberikan jamuan kepada Nabi. Beliau tidak tahu kalau Nabi sedang berpuasa, tetapi Nabi demi menghargai istrinya, beliau membatalkan puasanya yang sudah sejak pagi beliau lakukan. Ini adalah bentuk daripada Nabi dan istri-istrinya menjaga ayat-ayat Allah dalam pernikahan. Juga salah satu wasiat kami terutama kepada mempelai berdua adalah bahwasanya nikah ini merekatkan yang renggang dan merenggangkan yang rekat. Sebagaimana dalam bahasa Arab nikah berarti merenggangkan yang rekat dan merekatkan yang renggang. Bukti merekatkan adalah ketika wujud nikah ini yang tadinya tidak mahram menjadi mahram, antara menantu dan mertua yang tadinya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, setelah menikah boleh bersentuhan, bersalaman, mahram, tidak boleh melakukan pernikahan. Tetapi waspada juga bahwa nikah ini bisa merenggangkan yang rekat. Ketika tadinya seorang istri wajib hanya patuh kepada orang tuanya, setelah adanya akad nikah nanti, maka kewajiban itu juga harus memperhatikan hak-hak kepada suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sudah menjadi keputusan Allah yang tidak boleh digugat oleh siapapun
bahwa kalian hanyalah diwajibkan untuk menyembah Allah, maka seyogianya dan sudah seharusnya pernikahan ini adalah menambah seseorang semakin dekat kepada Allah dan tambah beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang mencari gelar, berpuluh-puluh tahun mempunyai banyak gelar yang dia punya, titel yang dia punya, tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, tidak bisa memberikan jalan keluar saat rumah tangganya mengalami masalah. Tetapi berapa banyak masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan ketika suami istri mendekatkan kepada Allah di atas sajadah, maka Allah memberikan jalan keluar. Allah juga berwasiat wabil walidain ihsana. Meskipun nanti sudah terjadi akad, sudah sah menjadi suami istri, sudah sewajarnya seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai melupakan orang tuanya yang telah berjasa membesarkannya, mengasuhnya sejak kecil. Inilah mungkin khutbah singkat dalam pagi hari ini. Semoga kita bisa semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bermanfaat kepada kita semua untuk pernikahan nanti, khususnya untuk kehidupan kita semua dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa syaikhina wa syaikhum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Moga sareng-sareng astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.